Bayangkan seorang anak kecil datang ke ruang perawatan dengan telinga yang bengkak, demam tinggi, rewel, dan keluar cairan bernanah dari telinganya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata anak tersebut mengalami mastoiditis, yaitu infeksi serius pada tulang belakang telinga. Kondisi ini sebenarnya bisa dicegah apabila infeksi telinga tengah ditangani sejak awal. Namun, jika dibiarkan, mastoiditis bisa menyebar ke otak dan berakibat fatal. Nah, inilah alasan mengapa perawat harus memahami secara menyeluruh tentang proses asuhan keperawatan pada pasien mastoiditis. Mastoiditis adalah suatu infeksi bakteri yang terjadi pada bagian tulang temporal, yaitu tulang besar yang terletak di belakang telinga. Infeksi ini umumnya berawal dari otitis media atau infeksi telinga tengah yang tidak ditangani dengan baik, sehingga menyebar ke tulang mastoid. Pada masa lalu, sebelum ditemukannya antibiotik dan vaksin, mastoiditis merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak-anak. Namun berkat perkembangan terapi antibiotik dan imunisasi, kasus mastoiditis saat ini relatif jarang ditemukan. Meski demikian, penyakit ini tetap dapat terjadi, terutama pada anak usia di bawah 2 tahun yang sangat rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mastoiditis menjadi penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam melakukan pencegahan, deteksi dini, serta penata laksanaan yang tepat. Mastoiditis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mastoiditis akut dan mastoiditis kronis. Mastoiditis akut biasanya timbul beberapa hari setelah infeksi telinga tengah dan dapat sembuh dalam waktu kurang dari 1 bulan apabila ditangani dengan baik. Sedangkan mastoiditis kronis merupakan kondisi yang terkait dengan infeksi telinga tengah yang menetap dalam jangka waktu lama, umumnya lebih dari 1 bulan, dan dapat menimbulkan kerusakan struktur telinga maupun komplikasi yang lebih serius. Manifestasi klinis mastoiditis biasanya muncul beberapa hari hingga beberapa minggu setelah seseorang mengalami otitis media. Gejala yang dapat timbul antara lain nyeri telinga yang berdenyut dan tidak hilang. Telinga tampak menonjol keluar. Kulit di belakang telinga tampak bengkak dan kemerahan. Bahkan pada beberapa kasus, kulit terasa lunak saat diraba. Cairan telinga yang keluar dan mengandung nanah juga sering ditemukan. Pasien dapat mengalami gangguan pendengaran yang semakin memburuk, sakit kepala, demam, pusing berputar, penglihatan ganda, hingga perubahan kesadaran berupa bingung. Pada anak usia 2 tahun ke bawah, gejala dapat ditunjukkan dengan perilaku menarik-narik telinga yang sakit, rewel, dan tampak kurang aktif. Penyebab utama mastoiditis adalah infeksi telinga tengah yang tidak diobati secara tepat, sehingga kuman menyebar ke tulang mastoid. Dalam kasus yang jarang terjadi, mastoiditis dapat disebabkan oleh adanya pertumbuhan jaringan kulit abnormal di telinga tengah yang disebut dengan kolesteatoma. Kolesteatoma dapat menghalangi aliran cairan dari telinga tengah sehingga memicu terjadinya infeksi dan mastoiditis. Apabila tidak segera ditangani, mastoiditis dapat menimbulkan komplikasi serius seperti kelumpuhan pada wajah, gangguan pendengaran permanen,
infeksi telinga bagian dalam atau labirinitis, meningitis, radang otak, atau ensefalitis, sehingga sepsis yang mengancam jiwa. Untuk menegakkan diagnosis mastoiditis, tenaga kesehatan perlu melakukan pemeriksaan telinga dengan menggunakan otoskop. Selain itu, pemeriksaan penunjang juga dapat dilakukan seperti pemeriksaan darah untuk menilai tanda infeksi, kultur cairan telinga untuk mengidentifikasi bakteri penyebab, serta pemeriksaan radiologis. CT scan dapat memberikan gambaran detail kondisi tulang mastoid dan penyebaran infeksi, sedangkan MRI dapat digunakan untuk menilai keterlibatan jaringan di sekitar otak. Penata laksanaan mastoiditis bertujuan untuk mengendalikan infeksi, mengurangi gejala, dan mencegah komplikasi. Terapi utama adalah pemberian antibiotik dan kortikosteroid. Apabila cairan di tengah telinga tidak dapat keluar secara alami, dapat dilakukan prosedur miringmiotomi, yaitu membuat lubang kecil pada gendang telinga untuk mengeluarkan cairan yang terperangkap. Pada prosedur ini, dokter juga dapat memasang tabung kecil pada membran timpani agar cairan tetap dapat keluar secara perlahan. Tabung tersebut biasanya akan lepas dengan sendirinya dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Bila terapi konservatif tidak berhasil atau terdapat abses pada tulang mastoid, maka tindakan operasi mastoidektomi diperlukan untuk mengangkat bagian tulang yang terinfeksi. Prognosis mastoiditis umumnya baik apabila pasien mendapatkan pengobatan yang tepat dan segera. Gejala biasanya membaik dalam beberapa hari setelah pemberian antibiotik. Namun pasien tetap harus menyelesaikan terapi antibiotik sesuai anjuran agar infeksi tidak kambuh kembali. Pada kasus yang berat, pasien mungkin memerlukan tindak lanjut jangka panjang untuk memantau kemungkinan terjadinya gangguan pendengaran permanen. Pencegahan mastoiditis dapat dilakukan dengan cara mengobati infeksi telinga tengah sedini mungkin dan tidak membiarkannya tanpa penanganan. Pemberian imunisasi, terutama vaksin pneumokokus, terbukti dapat menurunkan risiko infeksi telinga tengah yang dapat berlanjut menjadi mastoiditis. Orang tua juga dianjurkan untuk membatasi penggunaan DOT pada anak, menghindarkan anak dari paparan asap rokok, mengendalikan alergi yang dapat memicu sumbatan tuba Eustachius, serta mengurangi paparan anak terhadap teman sebaya yang sedang menderita pilek dan batuk. Dalam asuhan keperawatan, perawat memiliki peran penting dalam pengkajian kondisi pasien. Edukasi kepada orang tua maupun pasien mengenai pentingnya pengobatan serta pemantauan kemungkinan komplikasi. Perawat juga perlu mengajarkan tindakan pencegahan kepada keluarga agar kejadian mastoiditis dapat diminimalkan. Dengan pengetahuan dan keterampilan memadai, perawat dapat membantu pasien mastoiditis pulih dengan baik, sekaligus mencegah dampak jangka panjang yang dapat mengganggu kualitas hidup pasien. Pada tahap pengkajian, perawat perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi pasien. Pengkajian meliputi identifikasi gejala utama seperti nyeri telinga yang hebat, keluarnya cairan bernanah dari telinga, adanya demam, gangguan pendengaran, dan tanda-tanda sistemik seperti sakit kepala, pusing, atau perubahan kesadaran. Riwayat kesehatan pasien juga harus dikaji, termasuk riwayat otitis media sebelumnya, riwayat penggunaan obat, status imunisasi,
serta adanya faktor risiko seperti paparan asap rokok, penggunaan dot yang berlebihan pada anak, atau adanya alergi. Pemeriksaan fisik difokuskan pada kondisi telinga dan daerah mastoid yang biasanya tampak bengkak, kemerahan, atau terasa lunak. Selain itu, perawat perlu mengobservasi tanda-tanda komplikasi seperti kelumpuhan wajah, penurunan tajam pendengaran, atau tanda-tanda infeksi intrakranial. Berdasarkan hasil pengkajian, beberapa diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada pasien mastoiditis antara lain nyeri akut yang berhubungan dengan proses inflamasi pada tulang mastoid, risiko penyebaran infeksi yang berhubungan dengan keberadaan bakteri pada telinga tengah, gangguan persepsi sensori pendengaran yang berhubungan dengan akumulasi cairan dan kerusakan struktur telinga, serta kecemasan pada pasien maupun keluarga yang berhubungan dengan kondisi kesehatan yang dialami. Selain itu, dapat muncul diagnosa risiko tinggi terjadinya komplikasi neurologis akibat penyebaran infeksi ke sistem saraf pusat. Perencanaan asuhan keperawatan difokuskan pada tujuan untuk mengurangi nyeri, mengendalikan infeksi, mempertahankan fungsi pendengaran, mencegah komplikasi, serta meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai penyakit serta langkah pencegahannya. Perawat menargetkan agar pasien dapat melaporkan penurunan nyeri, menunjukkan tanda vital dalam batas normal, bebas dari tanda infeksi sistemik, serta memiliki kemampuan pendengaran yang tetap terjaga. Di sisi lain, keluarga diharapkan mampu menjelaskan kembali informasi tentang penyakit mastoiditis, pentingnya menyelesaikan pengobatan antibiotik, dan upaya pencegahan agar tidak terjadi kekambuhan. Intervensi keperawatan dilakukan dengan memberikan tindakan sesuai kebutuhan pasien. Untuk mengurangi nyeri, perawat dapat membantu pasien dalam memposisikan kepala lebih tinggi, memberikan kompres hangat pada area sekitar telinga sesuai anjuran medis, serta memantau efektivitas obat analgesik yang diberikan. Dalam upaya mengendalikan infeksi, perawat bertugas memastikan pemberian antibiotik harus sesuai jadwal, mengobservasi adanya tanda-tanda perburukan infeksi, serta menjaga kebersihan lingkungan pasien. Pada pasien anak, perawat dapat mengedukasi orang tua mengenai pentingnya pemberian air susu ibu supaya upaya mengedukasi orang tua untuk meningkatkan imunitas alami. Intervensi lain adalah melakukan pemantauan pendengaran pasien secara berkala untuk menilai apakah terdapat penurunan fungsi yang signifikan. Selain itu, edukasi pada pasien dan keluarga sangat penting, termasuk penjelasan tentang adanya bahaya mastoiditis, pentingnya kontrol ulang, serta pencegahan melalui vaksinasi, pengendalian alergi, dan penghindaran paparan asap rokok. Evaluasi dilakukan dengan menilai pencapaian tujuan asuhan keperawatan. Keberhasilan intervensi ditunjukkan dengan berkurangnya nyeri pada pasien, tidak adanya tanda penyebaran infeksi, fungsi pendengaran yang tetap dalam batas normal, serta pemahaman pasien dan keluarga yang meningkat mengenai cara perawatan dan pencegahan mastoiditis. Evaluasi juga harus mencatat adanya perubahan kondisi yang memerlukan tindakan lebih lanjut, seperti bila muncul tanda komplikasi neurologis, dokumentasi hasil pengkajian, diagnosa, intervensi, dan respon pasien menjadi bagian penting agar proses perawatan dapat terus dievaluasi dan diperbaiki sesuai kebutuhan pasien. Setelah mempelajari materi ini,
Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan mastoiditis ini. Jadikan diri kalian sebagai perawat yang peka, sigap mengenali tanda-tanda awal, cermat dalam memberikan intervensi, serta mampu mengedukasi keluarga pasien agar mastoiditis dapat dicegah dan ditangani dengan tepat. Ingat, satu langkah cepat dari seorang perawat dapat menyelamatkan pendengaran bahkan nyawa seorang anak. Terima kasih.